Berkembangnya geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa dari tahun 813 hingga 833 Masehi memerintahkan para geografer muslim untuk mengukur kembali jarak bumi. Islam mendorong umatnya untuk membuka pikiran dan cakrawala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah berlaku sunnah Allah atau hukum Allah, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat perbuatan orang-orang mendustakan ayat-ayatnya." Quran Surat Ali Imran ayat ke-137. Perintah ini telah membuat umat Islam di abad-abad pertama berupaya untuk melakukan ekspansi serta ekspedisi. Selain dilandasi faktor ideologi dan politik, ekspansi Islam berlangsung begitu cepat. Itu juga didorong insentif perdagangan yang menguntungkan. Tak pelak, umat Islam pun mulai mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menyebarkan agama Allah. Seiring meluasnya ekspansi dan ekspedisi, rute-rute perjalanan melalui darat dan laut pun mulai bertambah. Tak heran jika sejak abad ke-8 Masehi, kawasan Mediterania telah menjadi jalur utama Muslim. Jalur-jalur laut dan darat yang sangat sering digunakan akhirnya menghubungkan seluruh wilayah Muslim yang berkembang mencapai India, Asia Tenggara, dan Cina, meluas ke utara dari Sungai Volga hingga Skandinavia dan menjangkau jauh ke pedalaman Afrika. Ekspansi dan ekspedisi di abad-abad itu mendorong para sarjana dan penjelajah Muslim untuk mengembangkan geografi atau ilmu bumi. Di era kekhalifahan, geografi mulai berkembang dengan pesat. Perkembangan geografi yang ditandai dengan ditemukannya peta dunia serta jalur-jalur penjelajahan di dunia Muslim itu ditopang sejumlah faktor pendukung. Di era keemasan Islam, perkembangan astronomi Islam, penerjemahan naskah-naskah kuno ke dalam bahasa Arab, serta meningkatnya ekspansi perdagangan dan kewajiban menunaikan ibadah haji merupakan dua faktor yang mendukung berkembangnya geografi di dunia Islam. Tak belak, Islam banyak memberi kontribusi bagi pengembangan geografi. Umat Islam memang bukan yang pertama mengembangkan dan menguasai geografi. Ilmu bumi pertama kali dikenal bangsa Yunani dan bangsa yang pertama dikenal secara aktif menjelajahi geografi. Beberapa tokoh Yunani berjasa mengeksplorasi geografi sebagai ilmu dan filosofi, antara lain Thales dari Miletus, Herodotus, Plotinus, Hipparchus, Aristoteles, Heraclius, dan Mesanas, Strabon, dan Ptolemy. Selain itu, bangsa Romawi juga turut memberi sumbangan pada pemetaan, karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Selepas Romawi jatuh, Barat dicengkram dalam era ke-8. Perkembangan ilmu pengetahuan justru mulai berkembang pesat di Timur Tengah. Geografi mulai berkembang pesat pada era kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Ketika itu Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun berkuasa, mendorong para sarjana Muslim untuk menerjemahkan naskah-naskah kuno dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Keterkaitan dan juga ketertarikan umat Muslim terhadap geografi diawali dengan kegandrungan atas astronomi. Perkembangan di bidang astronomi itu perlahan tapi pasti mulai membawa para sarjana untuk menggeluti ilmu bumi. Umat Islam mulai tertarik mempelajari peta yang dibuat bangsa Yunani dan Romawi. Beberapa naskah penting dari Yunani yang diterjemahkan antara lain Alimages dan Geografia. Berkembangnya geografi di dunia Islam dimulai ketika Khalifah Al-Ma'mun
berkuasa dari tahun 813 hingga 833 Masehi, memerintahkan para geografer Muslim untuk mengukur kembali jarak bumi. Sejak saat itu muncullah istilah mil untuk mengukur jarak, sedangkan orang Yunani menggunakan istilah stadion. Upaya keras para geografer Muslim itu berbuah manis. Umat Islam pun mulai menghitung volume dan keliling bumi. Berbekal keberhasilan itu, Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan para geografer Muslim untuk menciptakan peta bumi yang besar. Adalah Musa Al-Khawarizmi bersama 70 geografer lainnya mampu membuat peta globe pertama pada tahun 830 Masehi. Al-Khawarizmi juga berhasil menulis kitab geografi yang berjudul Surah Al-Ard, yang artinya morfologi bumi, sebuah koreksi terhadap karya Ptolemeus. Kitab itu menjadi landasan ilmiah bagi geografi Muslim tradisional. Pada abad yang sama, Al-Hindi juga menulis sebuah buku bertajuk Keterangan tentang Bumi yang Berpenghuni. Sejak saat itu, geografi pun berkembang pesat. Sejumlah geografer Muslim berhasil melakukan terobosan dan penemuan penting. Di awal abad ke-10 Masehi, secara khusus, Abu Sayyid al-Balkhi yang berasal dari Balkh mendirikan sekolah di Baghdad yang secara khusus mengkaji dan membuat peta bumi. Di abad ke-11 Masehi, seorang geografer termasyhur dari Spanyol, Abu Ubaid al-Bakhri, berhasil menulis kitab di bidang geografi yakni Mu'jam al-Istajam atau ensiklopedia geografi, dan Al-Masalik wa al-Mamalik yakni jalan dan kerajaan. Buku pertama berisi nama-nama tempat di Jazirah Arab, sedangkan yang kedua berisi pemetaan geografis dunia Arab zaman dahulu. Pada abad ke-12, geografer Muslim Al-Idrisi berhasil membuat peta dunia. Al-Idrisi lahir pada tahun 1100 di Ceuta, Spanyol. Itu juga menulis kitab geografi berjudul Kitab Nazah al-Muslak fi Ihtifra al-Falak, atau tempat orang yang rindu menembus cakrawala. Kitab itu berpengaruh sehingga diterjemahkan dalam bahasa Latin, yakni Geographia Nubensis. Seabad kemudian, geografer Muslim yakni Kutubuddin Ash-Shirazi di tahun 1236 Masehi sampai 1311 Masehi dan Yaqut Ar-Rumi 1179 Masehi sampai 1229 Masehi berhasil melakukan terobosan baru. Kutubuddin mampu membuat peta Laut Putih atau Laut Tengah yang dihadiahkan kepada Raja Persia, sedangkan Yaqut berhasil menulis 6 jilid ensiklopedia bertajuk Nu'jam al-Buldan atau ensiklopedia negeri-negeri. Penjelajah Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta di abad ke-14 Masehi memberi sumbangan dalam menemukan rute perjalanan baru. Hampir selama 30 tahun, Ibnu Battuta menjelajahi daratan dan mengarungi lautan untuk berkeliling dunia. Menjelajah Muslim lainnya juga mampu mengubah rute perjalanan laut adalah Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok. Dia melakukan ekspedisi sebanyak 7 kali mulai dari tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Berkuasa di Spanyol dari tahun 1232 Masehi